Apa sih yang memotivasi aku sejauh ini? Terutama itu yang pasti adalah ada orang-orang yang menginspirasi aku, seperti ada Kak Pia, itu Miss Universe dari Philippines di tahun 2015, itu merupakan menjadi salah satu inspirasi aku, di mana dia itu membawa advokasi mengenai lingkungan dan memberikan ilmu atau pendapat di mana kita sebagai generasi muda atau orang-orang itu sangat penting untuk bumi kita ini, untuk menjaga lingkungan ini. Dan selain itu, aku juga memang tertarik sama Miss Universe itu sendiri karena aku suka nonton ajang Miss Universe dari aku kecil. Sehingga itu memotivasi aku dan menginspirasi aku bahwa aku juga bisa seperti itu. Halo Tribuners, kembali bersama saya Jovanka di Triponcast Tribun Pontianak Official Podcast. Podcast pada hari ini sangat spesial, kita adakan eksklusif saksi kata bersama finalis 30 besar Miss Universe Indonesia 2025. Miss Universe adalah kontes kecantikan bergengsi bertaraf internasional yang mana diadakan setiap tahunnya teman-teman Tribuners. Dan sudah hadir pula Ranida Asih Syifa yang bisa akrab disapa dengan Syifa, gadis kelahiran kota Pontianak yang berusia 18 tahun yang mana beliau berhasil terpilih sebagai salah satu dari finalis 30 besar Miss Universe Indonesia 2025. Dan ini sudah ada Syifa di studio Tribun Pontianak. Ini Syifa, apa kabarnya hari ini? Halo Tribuners, Alhamdulillah kabar aku hari ini sangat baik sekali karena it's a honor to be here, diundang sama Tribun Pontianak itu merupakan hal yang paling berkesan buat aku. Oke, baik Syifa. Nah, ini mungkin untuk teman-teman Tribuners lebih mengenal sosok Syifa lagi. Ini mungkin Syifa bisa mengenalkan sedikit profil Syifa kepada teman-teman Tribuners yang sedang menonton nih. Okay, hello Tribuners. Let me introducing myself. My name is Ranida Ashishifa. I'm 18 years old and I proudly represent the heart of Borneo West Kalimantan. And fun fact about me, aku adalah engineering student. Jadi aku itu berprogram studi di Universitas Tanjung Pura, jurusan Perencanaan Wilayah Kota dan Fakultas Teknik. Tapi aku suka banget sama seni. Jadi fun fact tentang aku, walaupun aku anak teknik, aku suka banget seni, aku suka perform, aku suka ngedesain, dan aku suka juga melukis. Itu aja dari aku, thank you. Oke, baik Syifa. Nah, ini senang deh ngobrol dengan anak-anak muda yang berprestasi dan membanggakan dari Kalimantan Barat nih. Nah, ini salah satunya adalah Syifa, teman-teman Tribuners. Nah, ini saya juga pengen tahu dan mungkin teman-teman Tribuners yang sedang menonton juga penasaran nih Syifa. Ini apa sih kira-kira yang mendorong ataupun mungkin yang memotivasi Syifa untuk melaju ke ajang Miss Universe Indonesia 2025? Oke, thank you so much for the question. Jadi izinkan aku menjawab, apa sih yang memotivasi aku sejauh ini? Terutama itu yang pasti adalah ada orang-orang yang menginspirasi aku, seperti ada Kak Pia, itu Miss Universe dari Philippines di tahun 2015, itu merupakan menjadi salah satu inspirasi aku, di mana dia itu membawa advokasi mengenai lingkungan dan memberikan ilmu atau pendapat di mana kita sebagai generasi muda atau orang-orang itu sangat penting untuk bumi kita ini, untuk menjaga lingkungan ini. Dan selain itu, aku juga memang tertarik sama Miss Universe itu sendiri karena aku suka nonton ajang Miss Universe dari aku kecil. Sehingga itu memotivasi aku dan menginspirasi aku bahwa aku juga bisa seperti itu. Itu dari aku. Oke, Syifa. Nah, kalau untuk sosok yang mungkin paling menginspirasi Syifa untuk melaju ke ajang ini, ada nggak? Dan siapa itu orangnya? Oke, thank you so much. Ini pertanyaan menarik ya, siapa yang menginspirasi? Seperti yang sudah aku katakan tadi, itu Kak Pia jadi salah satu inspirasi aku, tapi selain itu ada sosok inspirasi yang paling penting juga buat aku itu adalah orang terdekat aku sendiri, seorang ibu aku. Kenapa? Karena dia itu dimana mengejarkan aku untuk menjadi sosok wanita yang kuat, yang baik hati, dan dimana kita itu bisa membangun lingkungan yang baik, terutama dari rumah itu sendiri. Baru kita bisa membuat lingkungan di luar itu juga jauh lebih baik. Terima kasih. Oke, nah ini saya juga pengen tahu nih Syifa, ini sebelum melaju ke ajang bergengsi Miss Universe Indonesia 2025, apakah memang sebelumnya ini Syifa juga pernah terjun ke ajang-ajang kecantikan lainnya mungkin, ataupun mungkin tergabung dalam komunitas ataupun mungkin mengikuti ajang-ajang pageant yang lainnya, itu bagaimana nih Syifa?
Oke, thank you so much Kak for the question. Jadi untuk komunitas aku tidak ada atau sanggar tidak ada sama sekali. Jadi aku memang tertarik banget sama model itu dari aku SMA. Cuman aku nggak lanjut karena itu sekitar bulan Juli sampai Desember aja. Nah, kenapa nggak lanjut? Karena itu masih SMA dan aku fokus ke kuliah. Nah, setelah itu sampai akhirnya di tahun 2025 ini aku memberanikan diri karena I want to lead with purpose, with my heart too, untuk terutama di daerah Kalimantan Barat kita ini sendiri. Sampai akhirnya aku ikutlah ajang Putri Daerah Kalimantan Barat itu. Nah, itu awalnya juga aku dikenalkan sama dosen aku, terutama Ibu Erni dan Dr. Eka, itu salah satu dosen di Fakultas Teknik dan di kedokteran. Nah, dia itu juga sosok yang mencari aku dan aku bener-bener it's just honor buat dicari dan untuk ikut ajang itu tuh bener-bener kesempatan yang besar buat aku sehingga Yayasan Putri Daerah ini juga menjadi latar belakang kenapa aku bisa sampai di sini juga sekarang dan itu membuat aku memiliki kekuatan untuk percaya kepada diri aku sendiri karena banyak tantangan yang aku dapetin juga di sana terutama di saat ikut ajang Putri Daerah tersebut aku bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dari berbagai daerah lalu juga aku bisa belajar catwalk, public speaking di mana itu merupakan tantangan bagi aku walaupun aku pernah ya sebelumnya waktu SMA tapi menurut aku karena aku udah lama banget nggak ikut dan akhirnya memberanikan diri buat ikut itu merupakan hal yang menantang banget buat aku, challenging banget tapi I trust in myself walaupun mungkin aku sempat ke pressure tapi aku percaya karena dan harus percaya diri karena confident is the key. Itu aja dari aku. Oke Syifa, nah itu aku setuju tuh, confident is the key ya Syifa. Baik, nah ini ngomong-ngomong tentang Miss Universe Indonesia 2025 Syifa, ini mungkin bisa diceritakan juga nih ke teman-teman Tribuners, ini momen yang paling berkesan selama proses seleksi Miss Universe Indonesia 2025 hingga lolos ke 30 besar nih. Oke, thank you so much bu pertanyaannya. Untuk momen berkesan, sejujurnya semua dari yang aku selama audisi itu terutama itu berkesan banget buat aku karena yang pertama itu dimana aku bertemu orang-orang atau peserta dari berbagai latar belakang yang bener-bener banyak dari influencer, artis dan menurut aku melihat mereka secara langsung tuh bener-bener membuat aku oh my god, aku bisa ada di titik ini, di tahap ini bersama mereka semua itu merupakan hal yang paling berkesan juga buat aku. Setelah itu di situ aku terutama belajar untuk public speaking, lalu lebih percaya diri dan juga gimana sih kita bisa mengatur emotional intelligence kita di sana gitu. Menurut aku itu merupakan hal yang paling berkesan sih. Oke, nah ini menarik nih, ini bicara juga tentang public speaking dan dengan tadi yang confident is the key. Nah ini kan kadang banyak juga orang yang kesusahan ya Syifa dalam mungkin membangun public speakingnya, terus membangun kepercayaan diri mereka. Nah ini mungkin dari Syifa sendiri, ini ada nggak mungkin tips untuk teman-teman Tribuners yang aku pengen nih public speaking aku bagus, aku pengen percaya diri, cuma masih kesusahan dalam membangun kedua hal itu. Nah ini mungkin ada tips dari Syifa untuk gimana sih cara untuk bisa membangun kepercayaan diri dan juga gimana sih untuk bisa melatih public speaking agar lebih pede lagi dan lebih bagus lagi tampil di depan umum nih. Ini gimana nih untuk teman-teman Tribuners? Oke, thank you so much. Jadi untuk teman-teman Tribuners yang mungkin ada struggle nih sama kepercayaan dirinya. Nah, yang pertama tips dari aku itu mungkin kalian bisa nih coba berbicara di depan kaca dan melatih public speaking kalian itu dengan kalian coba terus bercerita dan lalu mengoreksi apakah ada yang perlu diimprove apa enggak. Lalu yang pertama yang paling penting menurut aku itu adalah percaya diri dan berani. Karena kalau kalian gak berani dan gak keluar dari comfort zone kalian, itu bakal susah banget. Jadi, brave is the key too. Oke, baik Syifa. Nah ini kan Miss Universe ini kan melekat dengan kecantikan ya Syifa. Iya, benar. Nah ini menurut Syifa sendiri, ini apa arti dari kecantikan bagi Syifa di luar dari penampilan fisik nih? Oke, thank you so much Kak for the question. Jadi untuk kecantikan menurut aku itu nggak cuma sekedar penampilannya aja, tapi gimana hati kita, gimana sikap kita kepada orang lain, dan gimana kita itu bisa membawa orang lain itu merasa ada, dihargai dan dilihat. Karena menurut saya beauty is just not seen, but what we give gitu. Dan aku ingin menjadi
melalui Miss Universe ini juga aku memberikan advokasi aku, karena Miss Universe itu juga merupakan ajang yang bukan hanya menuju ke penampilan aja, tapi di mana kecantikan bertemu dengan advokasi. Dan dari situ juga aku ingin menjadi jembatan terutama untuk menyuarakan hak yang perlu aku suarakan juga gitu. Oke Syifa, ini aku juga pengen nanya ini gimana sih Syifa ini memaknai peran perempuan Indonesia di era modern saat ini? Oke, thank you so much Kak for the question. Untuk peran wanita terutama di era modern ini menurut aku penting banget, karena apalagi kecantikan itu sekarang di sosial media itu banyak banget ya. Jadi menurut aku kita bisa men-spread awareness about kecantikan itu nggak perlu yang kayak harus diedit atau apa gitu. We must be confident guys, karena confident itu penting banget buat aku. Dari confident itu juga kita bisa menyebarkan energi positif untuk orang-orang terdekat kita terutama, dan sosial media itu penting banget. Apalagi dengan personal branding, kita itu juga bisa menginspirasi orang-orang, itu menurut aku. Oke, aku juga setuju nih dengan pendapat Syifa. Nah, kalau masalah nilai ataupun mungkin prinsip hidup ya Syifa, ini agak berat nih, ini sorry nih pertanyaannya. Ini mungkin untuk nilai atau prinsip hidup, apa nih yang paling Syifa pegang teguh selama mengikuti ajang ini nih Syifa? Untuk prinsip teguh itu values ya berarti. Values mungkin empathy. Karena menurut aku menjadi empati itu merupakan hal yang tinggi, karena jika kita bisa berempati dengan orang lain itu merupakan hal yang baik, dan itu juga salah satu dari value kecantikan itu sendiri menurut aku. Oke, nah ini kan kalau misalnya di dalam ajang seperti ini Syifa, ini representasi daerah ini kan menjadi hal yang mungkin bisa kita katakan penting ya. Nah, ini kira-kira apa nih tantangan dan apa mungkin keunikan yang menjadi wakil Kalimantan Barat nih Syifa? Untuk tantangannya sendiri dan keunikan dari Kalimantan Barat tuh, menurut aku Kalimantan Barat tuh memiliki banyak alam ya di sini dan budaya juga. Tapi tantangannya terutama di kayak seperti banyaknya kebakaran lahan, lalu juga banjir. Itu merupakan tantangan alam yang menurut aku sangat perlu kita perbaiki lagi gitu. Dan menurut aku, dan aku ingin menjadi jembatan untuk warga terutama di Kalimantan Barat untuk spread awareness sendiri tentang environmental kita gitu. Jadi aku ingin membawa advokasi tentang environmental dan juga empowering the youth. Aku ingin dan aku percaya bahwa generasi muda itu agent of change untuk generasi kita yang sekarang juga, dan bisa membawa kalau lingkungan itu sangat penting untuk kita ke depannya. Itu dari Wah, aku. menarik banget nih ya teman-teman Tribuners. Nah, ini juga untuk teman-teman Tribuners yang sedang menonton, ini juga pasti penasaran deh dengan mungkin pengalaman yang paling berkesan yang Syifa rasakan selama mengikuti pelatihan ataupun mungkin pembekalan bersama finalis lainnya. Ini mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Tribuners. Oke, thank you so much Kak. Jadi untuk pengalaman berkesan seperti yang aku udah ceritakan sebelumnya, kalau bertemu dari peserta dari berbagai latar belakang itu merupakan hal yang berkesan juga buat aku. Lalu juga ada belajar public speaking, catwalk, cuman mungkin masuk kakaknya paling berkesan banget ya. Menurut aku itu kayaknya belajar percaya diri di depan kamera itu berkesan banget sih, dan karena itu merupakan challenging banget buat aku, apalagi aku yang nggak begitu sering ya bertemu dengan kayak kamera gitu. Jadi itu merupakan tantangan yang menurut aku, oh my god, ini kamera di mana-mana nih gitu. Iya, aku shock gitu. Cuman I must be confident, aku harus percaya diri gitu. Itu aja dari aku, itu berkesan banget sih buat aku. Oke, baik. Nah, dalam mengikuti ajang seperti ini kan ini juga tidak terlepas dari mungkin tantangan ya Syifa ya. Nah, ini aku juga pengen tahu, dan mungkin teman-teman Tribuners yang sedang menonton juga pengen tahu nih, ini kira-kira yang menjadi tantangan terbesar yang Syifa hadapi selama proses seleksi kemarin tuh apa sih kira-kira? Oke, thank you so much Kak. Jadi untuk tantangan sendiri selama proses audisi terutama itu menurut aku time management aku. Karena time management itu agak sulit ya dibanding dengan aku bersamaan dengan kuliah, lalu aku juga ada organisasi kepemudaan ISEC itu yang mungkin waktunya juga pack banget gitu. Jadi aku berusaha untuk menyamakan semua itu gitu, gimana biar semua yang aku lakukan ini balance gitu. Jadi time management itu menjadi salah satu tantangan buat aku. Dan untuk saran aku mungkin walaupun aku masih struggle, tapi aku kayak sekarang itu melakukan to-do list, di mana aku tuh list mana sih yang menjadi prioritas buat aku, dan mungkin untuk teman-teman bisa mengikuti dari saran aku itu, karena benar-benar worth it banget ya aku. Atau aku biasa pakai Google Calendar. Itu bisa di list dan bisa reminder kita juga.
Gitu dari Jadi aku. lebih terorganisir ya Syifa Iya, ya? bener. Oke baik. Nah ini selain mungkin time management, ini untuk mungkin di rutinitas persiapan sehari-hari mungkin baik dari fisik, mental, ataupun mungkin intelektual yang Syifa jalani selama kompetisi ini. Nah itu gimana sih persiapannya? Untuk persiapan aku cukup mendadak, tapi walaupun aku sempat ragu sama diri aku, cuman aku berusaha balik lagi untuk percaya kepada diri aku. Karena menurut aku melakukan semua itu dengan waktu yang singkat itu agak sulit ya. Cuman karena aku juga didukung dengan orang-orang terdekat aku, seperti dari yayasan, keluarga aku, suportif banget dan teman-teman aku. Jadi aku punya power nih untuk bisa tetap percaya diri juga gitu. Dan untuk tantangannya itu mungkin di selama latihan juga itu ada di catwalk, public speaking, problem solving. Itu menurut aku bener-bener kayak oh my god, how can I do this all gitu kan di waktu yang sama gitu at the same time gitu menurut aku. Dan kayaknya itu aja sih dari aku. Oke. Nah, kalau untuk keterampilan baru nih Syifa, dalam mengikuti ajang ini ada nggak sih mungkin keterampilan baru dari baik dari soft skill ataupun mungkin hard skill yang Syifa dapatkan Dari pengalaman mengikuti ajang Miss Universe ini? Oke, thank you so much. Untuk soft skill dan hard skill ya, yang pasti kayaknya aku dari awal tuh memang ingin melancarkan public speaking aku. Aku ingin development public speaking aku, communication skill aku. Mungkin yang bisa aku tingkatkan dari ajang kemarin yang aku ikutin yaitu Miss Universe Indonesia 2025. Mungkin aku bisa hasilnya itu mungkin meningkatkan public speaking aku, lalu juga problem solving dan leadership itu menurut aku penting banget. Karena dengan ikutin ajang ini kita tuh harus lead with purpose, just not about the beauty. Oke, baik Syifa. Nah, ini mengikuti ajang Miss Universe Indonesia 2025. Ini sejauh mana nih dukungan dari keluarga ataupun mungkin lingkungan sekitar dalam perjalanan Syifa menuju panggung internasional ini? Oke, thank you so much. Jadi untuk dukungannya itu benar-benar suportif banget dari keluarga besar aku maupun keluarga terdekat aku. Itu benar-benar ngedukung aku banget dari mana aku waktu menuju ke audisi keduanya saja itu benar-benar sudah didukung banget. Padahal kita tidak tahu itu hasilnya. Iya. Tapi aku senang banget ternyata aku memiliki keluarga yang benar-benar ngedukung aku banget dan juga teman dan orang-orang terdekat aku itu menjadi salah satu alasan dan motivasi aku, inspirasi aku kenapa aku bisa berdiri sekarang menjadi as one of the top 29 obstetrics Miss Universe Indonesia 2025. Oke, baik. Nah, ini untuk harapan Syifa untuk generasi muda nih. Ini khususnya perempuan Indonesia dan khususnya lagi untuk perempuan di Kalimantan Barat. Apa nih kira-kira? Untuk harapan, sepertinya kalau dari aku itu adalah be brave. Oke. Because karena everyone should be brave. Kalau kita nggak berani untuk mencoba sesuatu atau step it out in my comfort zone gitu, jadi menurut aku itu bakalan susah banget. Karena kita itu harus berani untuk mencoba hal baru di mana kita itu bisa menemukan atau pengalaman yang lebih berharga. Dan dari itu juga jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu merupakan salah satu bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadi menurut aku, be brave is the key. Oke, baik. Oke, baik Syifa, ini sebelum menutup podcast eksklusif Saksi Kata kita pada hari ini, mungkin ada sedikit closing statement yang ingin Syifa sampaikan ke teman-teman Tribuners. Silahkan. Oke, thank you so much Kak. Jadi yang ingin aku sampaikan ya, terutama aku ingin menyampaikan ke kalian semua dari apa yang aku lakukan, apa yang aku ceritakan, itu tidak hanya sekedar aku berpose, tapi itu merupakan seni di mana aku bisa menyuarakan apa yang ingin aku rasakan ke kalian, apa yang isu-isu yang ingin aku sampaikan, apa advokasi aku. Dan dari situ juga aku berterima kasih kepada Yayasan Putri Daerah Kalimantan Barat dan Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 karena sudah menjadi wadah untuk aku berekspresi, menginspirasi, dan juga telah memberikan kesempatan yang berharga juga menurut aku ini. Itu aja dari aku. Thank you so much Tribuners. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman Tribuners yang sedang menonton dan ingin mensupport langsung Syifa, itu bisa langsung aja download aplikasi Zetrix MU Voting yang tersedia di Google Play Store dan juga Apple App Store nih dah. Dan di sana kalian bisa langsung voting Syifa dan votingnya itu berakhir di tanggal 17 Agustus 2025 jam 12 malam yang mana itu tepat
besok ya Syifa ya? Iya, bener sekali Kak. Oke, baik. Nah, ini kita bersama-sama mendukung anak muda yang membanggakan dan anak muda yang berprestasi dari Kalimantan Barat untuk melaju ke ajang Miss Universe Indonesia 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.